menurut cerita di kampung sini di Tompaso, ini dia bilang batu dukung anak. Ini, ini batu kalau di apa orang-orang budaya bilang ini batu toito. Zaman megalitikum telah meninggalkan jejak-jejak mengagumkan masa lampau sejak 2500 tahun sebelum Masehi. Di wilayah Nusantara, kebudayaan ini menyisakan menhir, punden berundak, dolmen, sarkofagus, kubur batu, waruga, dan arca batu. Situs-situs menarik yang menggambarkan kosmologi dan cara hidup manusia di masa silam. Di wilayah utara Celebes, hampir semua megalitik itu juga masih bisa ditemukan menyebar di wilayah adat Minahasa. Salah satunya menhir. Nah, di Torang Pecerita kali ini teman-teman, saya akan ketemu lagi dengan Tona Asrinto untuk mengulik secara spesifik keberadaan menhir arca di tanah Minahasa. Menhir yang diukir berbentuk manusia, jejak peradaban masa lampau yang menarik untuk dipelajari. Sigi wangko Tona As. Sigi bangko, Cel. Wah, ada apa dang ini? Udah bawa bersih ini di situs di sini. Bawa ganggu ini kita, Tona Ya. As. Ay, boleh tak masuk? Boleh, boleh. Oke deh. Oke deh, permisi nih Tona As. Iya. Iyo Tona As. Kan Tona As udah ajak kita kamari toh, ke Tompaso, for mau belajar budaya. Memangnya ada apa yang menarik Tona As yang bisa dipelajari di sini? Nah, ini Cel. Hah? Ini situs ini menhir arca. Oke. Menhir arca ini kalau di sini saya bilang toito. Nah, toito ini berarti dia pahatan, patung pahatan ada yang terbuat dari kayu, ada yang batu. Nah, ini yang dari batu. Dia pahatan ini menyerupai wujud manusia. Oh iya Kang, kalau mau lihat sepintas model-model orang Kang. Iya. DP sejarah bagaimana ini Tona As? Kalau di sini kita pertama kali datang di Tampa ini tahun 2001. Sekitar 20 tahun lalu. Udah selama sekali. Ini belum ada ini bangunan ini, baru situs ini dia masih berdiri di sini tanpa topangan pondasi ini. Semen ini. Oh, ini kurang dah tambah dang berarti. Ini kurang tambah, baru ini semen ini. Baru ini. Ini bangunan baru lagi ini. Dulu cuma pakai seng cuman satu begitu dengan tiang kayu. Nah, di sini Cel boleh mau lihat di sini. Ini ada gambaran dua manusia. Yang satu perempuan yang ibu, ini yang satu DP anak. Tuh yang mana Tun As? Yang menghadap kemari? Kalau ini DP mama, itu DP anak yang di sebelah. Oh, oke. Nah, dia ada dukung ini. Ada dukung. Jadi batu boleh bilang batu dukung anak lah. Toito ini. Oh begitu. Ini dia DP batu ini DP sejarah memang ada di sini sejak kapan? Nah, ini memang toito ini ada sejak dulu, di mana dulu ini jadi di sini kan wilayah Walak Tompaso. Nah, dulu ini memang ada di sini, baru diletakkan di ujung-ujung kampung ini. Oh, berarti sempat CC pindah dang ini? Kalau ini sih masih di lokasi sini. Cuman dia sudah berdiri sama dengan waktu lalu. Waktu lalu memang langsung tertancap ke tanah tanpa topangan. Kalau ini ada topangan beton nih di pinggir semen. Oh, oke. Tuh Nas bilang tadi kan ini DP nama Toito Kang. Toito. Iya. Itu DP arti ada DP makna-makna tersendiri enggak sih sebenarnya? Nah, jadi rupa kita bilang tadi, toito ini patung gambaran berupa manusia. Ini dia. Nah, jadi ini sebenarnya ya boleh dibilang gambaran leluhur sebelum leluhur di masa lalu. Jadi dorampe orang-orang tua, dorampe leluhur yang sebelumnya. Nah, jadi ini penggambaran di sini boleh orang lihat di mana ini kan mama dukung anak tuh deh ini. Jadi penggambaran ini. Nah, ini dalam pengertian leluhur yang selalu menjaga orang, memelihara orang. Oh, oke. Nah, leluhur ini di mana di sini disimbolkan seorang ibu. Ibu yang menjaga dan merawat keturunannya.
Ini batu kan kalau mau lihat memang DP bentukan rupa manusia toh Naas. Iya. Ada DP ukiran-ukiran. Ini siapa yang baking so sebenarnya? Atau Nah, terbentuk secara alami atau gimana? Oh enggak, ini memang pahatan. Hasil pahatan orang-orang tua dulu. Oh, Pahatan orang-orang tua dulu, di mana kalau dulu orang mau pahat batu begini itu enggak sembarang. Orang pahat. Cuma orang-orang yang yang diberi anugerah khusus yang boleh pahat ini. Jadi enggak semua pemahat boleh baking ini. Patung berbentuk bayangan atau gambaran manusia. Nah, leluhur ini yang kalau orang dia bilang Tantu Moito. Tantu Moito. Iya. Oh, oke. Ini DP patung cuma satu ini atau ada lagi di tempat lain? Nah, ini biasanya kan ini di ujung-ujung kampung, cuma di kampung-kampung tua. Sampai sekarang masih ada enggak kira-kira? Sekarang masih ada. Jadi ada beberapa batu itu begini di Minahasa. Oh, oke. Situs yang disebut menhir ini adalah batu tunggal, teman-teman. Biasanya berukuran besar dan ditata seperlunya sehingga berbentuk tugu dan kemudian diletakkan berdiri tegak di atas tanah. Istilah menhir yang digunakan para ahli diambil dari bahasa Keltik. Men yang berarti batu dan hir yang bermakna panjang. Jadi menhir artinya batu panjang. Menhir biasanya didirikan secara tunggal atau berkelompok sejajar di atas tanah. Tetapi pada beberapa tradisi juga ada yang diletakkan terlentang di tanah. Menhir bersama-sama dengan dolmen dan sarkofagus adalah megalitik. Kalau kata para arkeolog, salah satu penciri utama budaya megalitik ini telah dibuat dan dikenal sejak periode Neolitikum, yakni mulai 6.000 tahun sebelum Masehi. Beberapa menhir memiliki pahatan pada permukaannya sehingga membentuk figur tertentu atau penampilan pola-pola hiasan. Menhir semacam ini dikenal sebagai menhir arca atau statu menhir. Pada kebanyakan kebudayaan, tradisi pembuatan menhir telah berlalu dan diganti dengan pembuatan bangunan. Namun demikian, di beberapa tempat terutama di Nusantara, tradisi ini masih dilakukan hingga abad ke-20. Lokasi penemuan menhir tercatat ada di Eropa, Timur Tengah, Afrika Barat, India, Korea, serta di wilayah Nusantara. Para arkeolog meneliti dan mendapatkan bahwa menhir digunakan untuk tujuan religius dan memiliki makna simbolis sebagai sarana penyembahan nenek moyang. Mari, Cel. Yuk. Ini coba lihat ini. Jadi Boleh di sini- pegang ini Tunas? Boleh, enggak apa-apa. Jadi kan terus sekali dapat lihat dia bentuk tangan ini, yang di samping ini dia badukung. Oh iya Kang, Bapak pegang ke belakang begini. Di tahun 2001 kita datang di Tompaso sini, ada dengan teman. Menurut cerita di kampung sini di Tompaso, ini dia bilang batu dukung anak. Ini batu, kalau di orang-orang budaya bilang ini batu toito. Batu toito ini. Jadi batu-batu toito ini ada di ujung-ujung kampung. Jadi simbol penjaga. Ini DP mama di sebelah sini, ini DP anak. Di sebelah timur ini DP anak, di sebelah barat DP mama. Nah, jadi batu ini, Cel, dia kan taruh di ujung-ujung kampung. Jadi taruh di ujung kampung simbol penjaga lagi ini. Karena sebagaimana orang-orang tua dulu dorang dah kasih tunjuk jalan, temukan satu pemukiman baru, orang berkembang. Berarti sebegitu orang sampai di tempat itu, tuh orang-orang tua melindungi pada orang. Ya, batu toito ini ada banyak. Oh ada banyak, bukan Ada cuma banyak ini Kang. Bukan cuma ini. Oh iya, Kong Tunas bilang tadi ini kan dipahat toh. Nah Kong ini kan ini batu sudah dari zaman dulu nih. Orang-orang zaman dulu teknik memahat bagaimana sama dengan sekarang atau? Jadi dia bapahat dulu, nyala sembarang bapahat batu begini. Jadi orang tua bapak dulu minta ilham, minta satu petunjuk begitu. Karena akhirnya batu ini ada DP jiwa di dalam situ, DP roh di dalam situ. Simbolisasi daripada leluhur sebelumnya. Biasanya orang-orang tua dulu
yang kasih dia pe pengetahuan ini, saya bilang opo Tantu Moito. Ah, oh, Nah, opo oke. Tantu Moito, kemudian ini opo Tuma Tetah, dia yang pahat. Oh, Tuma dia Tetah. yang pahat. Yang Yang ini? pahat, yang bentuk ini batu begini. Oh, Itu oke. gelar kok itu. Kalau tuh yang Tunas bilang tadi di ujung-ujung kampung ada batu yang sama, DP modelan sama begini. Nah, jadi batu Atau? begini ada banyak maksud, ada banyak bentuk. Oh. Jadi contoh rupa ini dia termasuk istimewa Hmm. karena dia ada dua baku balik belakang. Heeh, heeh. Ada sebagian besar batu begini dia cuma satu, Hmm. gambaran satu orang, satu patung manusia. Oh, Jadi patung oke. begini biasa dia ada yang terbuat dari batu, ada yang dari kayu. Kalau dari batu otomatis dia masih tetap awet sampai sekarang. Kalau kayu dia rusak. Begitu. Nah, gitu dong. biasanya di makam-makam goa dulu sebelum era Waruga, di depannya ditaruh ini batu. Ini simbolisasi ini buat Toito. Supaya apa, Tunas? Nah, simbolisasi daripada yang meninggal leluhur Oh, sebelum. ya. Oke. Kemudian cara ini yang tetap tak bawa sampai pemukiman kemudian. Oh, begitu. Oh iya. Dalam masyarakat Minahasa dahulu, fungsi utama Toito adalah perlambangan leluhur. Pertama sebagai simbolisasi keterhubungan dengan leluhur. Dan kedua sebagai simbolisasi perlindungan dan penghormatan. Yang dimaksud di sini teman-teman, perlindungan dari para leluhur untuk anak keturunannya dan penghormatan anak keturunan terhadap para leluhur. Tunas, kalau mulia ini kan DP bentuk memang badukung orang toh. Tuh satu yang DP mama Tunas bilang mengadakan muka, kalau mau perhatikan tuh yang DP anak dia ada dukung, kiapa mengadakan sana berbalik arah. Nah, jadi ini sebenarnya situs Watu Toito ini simbolisasi juga dari Toar dengan Lumimuut. Oh, oke. Simbolisasi dari itu. Heeh. Simbolisasi dari tanah dengan langit. Nah, kalau orang lihat ini yang DP anak ini menghadap ke arah timur, DP mama yang menghadap ke arah barat. Jadi maknanya berarti batu ini batu leluhur, Toar Lumimuut yang telah menunjukkan jalan ke DP keturunan sehingga ada orang yang mau jaga. Oke, simbol Toar Lumimuut. Toito di ujung kampung biasanya berbentuk satu batu dan digambarkan 2 orang. Bahkan ada yang penggambarannya sampai 4 orang. Kalau terukir 2 orang, itu terkait keseimbangan alam, penanda dan pengingat bagi manusia untuk selalu menjaga hubungan dengan Sang Halik, manusia dan makhluk hidup lain, serta alam demi keseimbangan. Biasanya, penanda keseimbangan menggambarkan ibu yang menggendong anak seperti yang ada di Tompaso ini, teman-teman. Oke, Cel, terus mau pilih ada tuh apa? Watu Toito yang lain di sebelah. Arjun. Oke deh. Setelah belajar mengenai menhir arca di Tompaso ini, saya dan Tun Asrinto melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya. Tidak jauh dari sini, ada juga peninggalan menhir yang letaknya ada di Kampung Tua Timbukar Kamanga, lebih tepatnya di lokasi Waruga Tonsewer. Nah, ini Cel yang kita udah bilang tadi. Tuh oke. menhir arca yang satu. Nah, kalau di menhir arca ini cuma penggambaran cuma 1 orang di sini. Beda dengan Boleh tuh tadi, terang Kang. lihat. Iya, boleh dengan di sebelah. Ini menhir arca ini. Nah, menhir arca yang tadi kan di ujung sebelah sebelah utara sana. Kalau ini yang DP wilayah sebelah barat. Oh, Dia masih oke. satu kesatuan. Begitu. Ini DP bentukan apa, Tunas? Ini bentukan manusia, cuma manusia dengan cuma satu penggambaran manusia kalau ini. Ada DP itu enggak kayak jenis manusia perempuan mungkin atau laki-laki? Atau cuma manusia secara umum? Ya, manusia secara umum. Oh, oke. Kalau kita mau lihat lagi ini, Cel, ini kan ada tambahan ini, dorong perkuat pakai beton. Sama dengan di sebelah lagi yang tadi. Nah, balik ulang ini Toito ini. Jadi memang dulu memang dikeramatkan. Oh, Ini. oke. Di samping itu, Toito ini dia
jadi penggambaran bagaimana orang-orang tua dulu dorang sangat menghormati dorang pe leluhur sebelum begitu. Kalau dulu dikeramatkan, sekarang? Ya sebenarnya bagi orang yang menganut kepercayaan tradisi masih tetap dikeramatkan ini. Oke. Ini tidak sembarang ini. Bayangkan ini di satu sisi ini hasil karya, di sisi lain ada DP kepercayaan tertentu di sini. Begitu. Ini penggambaran Toito, penggambaran manusia ini terkait dengan penghormatan ke leluhur dulu, terkait dengan kesuburan untuk berladang, tanah atau tanaman, dengan perlindungan dalam pengertian kalau ada bahaya apa-apa lewat media ini, orang lebih cepat dapat tahu dan terlindung dari bahaya. Wah teman-teman, ternyata menhir arca ini memang tidak sembarangan, apalagi dalam proses pemahatannya. Karena memang untuk memahat menhir arca ini hanya orang-orang khusus yang terpilih yang bisa memahatnya. Jadi nggak bisa sembarang orang teman-teman. Dalam sejarah dan ingatan orang Minahasa, di masa lampau telah terjadi pembagian wilayah. Para leluhur duduk berunding di situs yang kini dikenal dengan Batu Pinawetengan. Mereka membagi wilayah awohan, wilayah untuk hidup dan dihidupi. Toito ini diyakini mulai muncul sesudah masa pembagian di Watu Pinawetengan. Melihat jejaknya kini, para peneliti di Minahasa melihat ternyata situs Toito dalam bentuk batu terdapat di jalur tertentu. Paling mudah ada di wilayah Tonsea Minahasa Utara. Situs-situs ini satu garis dengan yang berada di wilayah Tontembuan Minahasa Tengah. Selain menhir arca yang ada di Tompaso dan Waruga Tonsewer, ada lagi nih teman-teman, menhir arca yang lebih unik dan menarik. Lokasinya ada di destinasi wisata Padiskimuwu, Desa Warembungan. Nah ini Nocel, tuh menhir arca yang di Kimuwu. Ini menhir arca ini dia ada 4 wajah. Ini menhir arca. Di sejarah bagaimana ini tuh Naas? Jadi menhir arca ini itu simbolisasi dari Walian Pingkan. Jadi Walian Pingkan ini dia semacam ahli spiritual di era-era masih kepercayaan tradisi dulu. Oh oke. Jadi- Ini DP. Gimana Naas? Jadi ini dia menghadap ke 4 arah ini, itu simbolisasi daripada kepemimpinan. Oh oke. Artinya dia mampu menjangkau semua arah. Nah, di sini kalau lihat di atas ini dia pakai semacam dakonde begitu. Gitu. Ah, kalau ini dia bilang Toito Pingkan. Toito Pingkan. Iya, Toito Walian Pingkan. Ini. Jadi tuh Naas DP setiap sudut ini wajah atau wajah apa? Iya. Wajah manusia, Kang. Iya, wajah manusia ini. Nah, setiap sudut wajah manusia ada yang ke muka, belakang, kiri, kanan itu ada DP arti masing-masing atau? Nah, kalau di sini dia ini menghadap ke 4 arah. Ke arah matahari terbit, ke timur, Sumanda Sendangan, ke arah matahari terbenam, Tumali Tarikuran, baru menghadap ke Amian, ke utara, dan menghadap ke selatan, timur. Nah, itu yang kita bilang tadi. Jadi ini simbolisasi kepemimpinan, dia menjangkau semua arah. Oh, oke. Begitu. Ini dari kapan dia Naas adanya? Nah, jadi menhir arca Walian Pingkan ini ada sejak zaman orang-orang tua dulu. Jadi ini dorang pahat jadi simbolisasi leluhur tersebut. Begitu. Jadi dia menghadap ke 4 arah juga bermakna dia sumber pengetahuan. Oh oke. Sesuai dengan nama dari Pingkan ini. Jadi Walian Pingkan ini kalau mau diartikan Pingkan kan berarti penyedia makanan. Jadi ini terkait dengan padi ladang. Jadi Walian ini dia jadi semacam ahli spiritual dulu, semacam pendeta dulu terkait dengan musim menanam,
panen padi. Berarti tidak cuma sekedar soal pengetahuan, Kang. Iya. Oke, ini kira-kira siapa yang pahat, Ton As? Nah, jadi semua patung berbentuk manusia ini disebut Toito. Nah, Jadi di zaman dulu dia terkait dengan 3 leluhur. Nah, jadi pertama-tama arca seperti ini, pertama-tama orang-orang tua minta petunjuk dengan izin dari Opo Tantu Moito. Kemudian ada leluhur yang melanjutkan untuk memahat ini. Nah, oke. jadi disebut Opo Tumeteta. Tumetetaha ini kemudian dilanjutkan dengan Rumah Rimper. Itu pun orang yang memahat harus orang khusus kan, nggak boleh sembarang atau? Iya, enggak sembarang. Makanya orang itu dinamai dengan gelar sama yang kita bilang tadi. Oke. Nah, Ton As, kalau menhir arca yang satu ini kan DP letak ada di tempat wisata atau di Kimu. Nah, kalau untuk datang ke sini itu apakah cuma boleh budayawan atau boleh untuk umum? Nah, kalau terkait di sini, situs ini boleh dikunjungi siapapun, cuma Oke. dengan tata cara. Tata cara yang paling pertama, tentu itu dengan sopan datang di sini. Rupa orang tua ini sudah lepas alas kaki di situ. Nah, jadi siapapun boleh datang di sini di Menhir Arca ini. Oke. Begitu. Tidak dibatasi ya? Tidak dibatasi. Jadi ada yang keperluan upacara adat, ada yang mau tambah pengetahuan sejarah untuk studi, boleh datang di sini. Siapapun boleh. Bukan hanya untuk dunia penelitian dan pendidikan, batu Toito ini sangat penting bagi orang Minahasa sebagai penanda peradaban. Paling awal mau menggambarkan rupa dari para orang tua leluhur. Seperti makna foto hari ini, itu menggambarkan kasih sayang dan perlindungan. Para orang tua leluhur, mereka lah yang membesarkan kita dan menyayangi kita. Jadi, bagaimana keterhubungan ini tetap terpelihara antara para leluhur dengan anak cucu selanjutnya? Di Minahasa, tradisi turun-temurun mengajarkan untuk harus saling mengingat. Kata leluhur, ketika tidak berwujud, kadang terlupakan. Dengan adanya Toito, anak keturunan diingatkan selalu tentang pesan-pesan leluhur. Pesan-pesan hidup soal bagaimana seharusnya kita hidup dan melangkah dalam kehidupan. Oke teman-teman, torang cerita kali ini soal belajar budaya tentang Menhir Arca bersama dengan torang Ton As Rinto. Sampai di sini dulu dan nantikan torang cerita selanjutnya cuma di Kimu Channel. Sige Bang kok, Cel. Aduh bagan kita ini. Ya, Boleh masuk Ton As? Mari. Ton As ada sehat-sehat ya? Tunggu.